Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. syukran lillah wa Warahmatullahi wabarakatuh. musallian ala rasulillah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan segenap jiwa dan raga. Karena kenikmatannya tidak berhenti untuk lahir kita dan batin kita. Di lahir kita Allah berikan kesehatan, di batin kita Allah berikan iman. Tentu hal seperti itu harus kita sinergikan dalam bentuk bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Setiap aktivitas kita adalah rasa syukur. Sholat kita adalah implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah. Membaca Al-Quran kita dan bisa termasuk bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur dan terus bersyukur akan berganti kebaikan dan kebaikan lagi. Kenikmatan dan kenikmatan lagi. Bertambah dan terus bertambah. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Tentu saja kita semuanya hendaknya mampu untuk mensyukuri dengan sebaik-baik rasa syukur. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah, uswa akhir zaman, uswa sampai kita tiada, qudwah untuk kita ikuti jejaknya, salat-salatnya, ibadah-ibadah yang lain, semua bersumber dari catatan beliau dalam bentuk hadis-hadis yang sampai kepada kita untuk kita telaah dan kita tadaburi lalu menjadi amaliyah sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun panjenengan berada saat ini, yang pertama saya doakan panjenengan selalu sehat lahir dan batin. Saya doakan panjenengan yang punya hajat, keinginan, mudah-mudahan Allah permudah. Allah mudahkan. Di antara panjenengan yang memiliki pekerjaan, ya, mudah-mudahan memberkahi. Putra-putri panjenengan, anak cucu panjenengan yang sekarang ini dalam perkuliahan bangku belajar ilmu, mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat. Dan mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah fid dunya wal akhirah. Siapa yang merencanakan kebaikan, insya Allah akan Allah kabulkan kebaikan itu sebagai bukti kasih sayangnya. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Rancang perjalanan, fokus jangan sampai tergoda dengan apapun. Bahwa perjalanan kita endingnya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan surga dan neraka tidak penting lagi bagi kita. Yang terpenting berjumpa dengan Allah dalam rahmat dan ridhonya. Yang terpenting itu. Kajian saya sudah berulang-ulang saya sampaikan. Bahwa utamanya kita menuju bukan untuk surga nerakanya, bukan. Sudah harus berpikir ke sana. Kita sudah tidak SD lagi dalam belajar syariat agama. Maka yang kita tuju adalah ridhonya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Kalau sudah kasih sayang kita dapat, ridho kita dapat. Tentu surga mengikuti secara otomatis. Ya, tentu saja wallahu a'lam. Allah yang paling tahu. Ya, dan kita sama sekali tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian sebenarnya tidak tahu apa-apa. Karena tidak tahu apa-apa, maka ketika tahu apa-apa, anggaplah tidak tahu apa-apa. Sehingga ending dari hati kita, karena kita tidak tahu apa-apa dan hanya Allah yang maha tahu, maka ketawaduan, andap asor, hati semeleh, hati rendah hati akan terjadi dan akan ada di dalam diri kita. Dan itulah akhlakul karimah. Insya Allah semuanya yang ada, yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Karena kesibukan atau apapun, mudah-mudahan tetap Allah berkahi, tetap Allah rahmati, tetap Allah sayangi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, semuanya tidak mengajari sesuatu, tapi ini hanya share ilmu.
sharing ilmu. Dan beberapa poin sudah sampai ke panjenengan insya Allah. Tetapi karena ya kadang ingat, kadang enggak, saya mengulas kembali dari ustadz-ustadz yang lain, saya mengulang dan mengulas kembali. Mungkin dalam paparan berbeda, tetapi intinya sebenarnya sama. Thariqah bisa beda, ya, jalur metode bisa beda. Akan tetapi sebenarnya sama, sumbernya satu, minallah, dan satu lagi warasulih, sumber satu-satunya. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, begini ya, kalau kita dinasehati oleh saudara kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, dinasehati, teman kita, mungkin abai, berlalu di telinga begitu saja, didengar tapi nggak didengar, didengar tapi nggak didengar, didengar tapi abai. Bisa seperti itu. Bisa, apalagi anak kita yang nasihati. Bisa saja kita abai. Tapi kalau sudah nasihat Allah dalam Al-Quran dikutipkan, terus kita abai, maka dari mana kita bisa mendapatkan ridho dan kasih sayangnya? Dari mana kita mendapatkan ridho dan kasih sayangnya? Dan dulu pernah saya sampaikan, ridho Allah itu bergantung kepada beberapa hal. Yang pertama, ridho Allah sendiri. Yang kedua, ada ridho Rasulullah. Yang ketiga, ada ridho orang tua. Yang keempat, ada ridho anak-anak kita. Ridho suami kita. Ridho keturunan kita yang hafal Quran. Ya, yang menjadikan keridhaan itu berbuah manis, yaitu syafaat di hari akhirat. Nah, memancing ridho Allah datang, maka ridholah dengan apa yang ada. Kenikmatan apapun yang kita terima. Nah, disinilah pentingnya kita legowo, kita ikhlasi bahwa apa yang ada pada diri kita adalah yang terbaik. Jika kita tidak mensyukurinya, tentu Allah akan cabut sedikit demi sedikit apa yang tidak kita syukuri. Sehingga kenikmatannya berkurang, dan terus berkurang. Kenapa? Bahayanya adalah adzabi lasyadid. Ketika sudah Allah nasihatkan di dalam Al-Quran, bukankah surat apa ya? Luqman ayat 6. Surat Luqman ayat 6 itu ya, kalau tidak salah. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Apa benar ya Pak Qadar ya? Benar ya? Surat Luqman 31 ayat 6 gitu ya. Mau nggak Pak Qadar? Ya Pak Ustaz. Nggih. Dereng kula buka. Nggih. Bunyinya wa idza tutla. Nggih. Ayat 6 niku mboten wa idza, Pak. Ayat 7 itu, Pak. Berarti ayat berapa, Pak? 7. Ayat 7. Silakan, Pak, diterjemahkan. Nggih. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Gembirakanlah dengan azab yang pedih. Seakan-akan dia tidak takut. Ya, Kalau sudah nasihat dari Allah tidak diindahkan, maka Allah tidak akan ridho padanya. Kalau nasihat orang tua tidak diindahkan, maka tidak dapat ridho darinya. Kalau nasihat Rasulullah tidak diindahkan, tidak didengarkan dan dilaksanakan, tidak dapat ridho dari Allah. Dan seterusnya demikian. Apabila ada nasihat baik, lalu tidak segera melaksanakan, bahkan pura-pura tidak dengar, itulah ayatnya. Nasihat yang mana lagi yang harus kita dengarkan selain daripada nasihat Allah dan Rasulnya? Di sini berawal dari paparan pagi ini.
sehingga orang itu menjadi rusak agamanya atau bahkan menjadi perusak agama. Untuk dirinya, iya, dirinya nanti akan menikmati indahnya kesengsaraan di akhirat. Ya. Tapi kalau sama orang lain juga demikian mengikutinya. Bukankah hal seperti itu akan menjadi penyesalan sepanjang masa? Maka alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul bermuajahah. Berawal dari sebuah hadis. Dan hadis ini sudah sering kita dengarkan di pengajian online Asyifa ini, bahkan mungkin juga di pengajian lain. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila dipasrahkan segala urusan atau sesuatu urusan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Sa'ah di sini artinya hancur. Sa'ah juga artinya waktu. Sa'ah juga artinya kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah ya penjelasan saya ini tak menimbulkan pertanyaan. Mudah-mudahan. Tapi nanti kalau umpamanya ada yang tanya, ya monggo. Baik. Ya. Afatuddin salasah. Fakihun fajir. Wa imamun jair. Wa mujtahidun jahil. Kita bahas perusak agama dulu. Sehingga kita berhati-hati dalam memberikan tugas, amanah, atau apa. Harus ahlinya. Harus ahli. Karena nanti berbahaya. Ada 3 macam orang yang menjadi perusak agama. Ya. Ya. Orang pintar yang jahat. Penguasa yang zalim. Orang yang berjihad, berfatwa, tapi orang itu bodoh. Lah ini diriwayatkan oleh HR Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kitabnya Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Jadi kitab Mukhtarul Ahadits itu Bapak Ibu lumayan tebal, ada sekitar 500 halaman. Yang 1 jilid ya. Mukhtarul Ahadits halaman yang ketiga An-Nabawiyah. Jadi hadis-hadis pilihan. Ya walaupun di sana itu ada hadis sahih, mutawatir, dhaif campur jadi satu. Maka ketika sudah mengutip, maka pastikan memang hadisnya adalah sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 hal ini yang menjadi perusak ya apabila kita amanai. Yang pertama, orang yang pintar, ilmuwan, alim, tapi sayang berakhlak buruk, bermoral, bejat. Saya tulis bejat ini jadi rotok kasar ya. Bermoral buruk atau bermoral tidak baik gitu ya. Nek bejat itu kaya bahasa Jawa ya bejat itu ya. Nemen ya sajane ya gak patek pas ini bejat, kata-kata bejat itu. Tapi saking nemen nih. Jadi ilmuwan, maksudnya begini. Ilmuwan yang dimaksud tadi terbagi jadi 2. Pertama, orang yang tidak luas pengetahuannya tentang norma-norma dan larangan agama. Mereka hanya sekedar mendengarkan fatwa-fatwa dari ahli. Jadi mendengarkan fatwa-fatwa dari ahli. Dia hanya sekedar tahu. Tetapi tidak di ahlinya. Lah, orang ya nukang di rumah, di mana saja. Kalau nggak ahlinya, ya repot loh. Repot, nggak halus gitu. Rusak jadinya. Ya, dia bilang bisa, tetapi begitu mengaplikasikan enggak bisa. Jadi enggak bagus, enggak ahli gitu. Nah, ini perkara pertukangan saja, orang itu nesu-nesu ya, yang punya rumah atau yang punya tempat yang diperbaiki. Lah, ini persoalannya adalah agama. Maka ada dulu saya sampaikan yang boleh fatwa itu ada syarat-syarat gini dan sebagainya. Yang boleh mengeluarkan fatwa itu basicnya harus ini, ilmunya harus ini, gitu. Jadi dan tidak otodidak. Kalau otodidak juga ya fatal.
Nah, otodidak itu maca Quran, otodidak ya iso-iso dhewe. Lo ndak boleh. Ndak boleh. Kalau bahasa pesantrenan, lek ngaji satu kitab, itu cari penyusunnya kitabnya. Yang nyusun siapa? Kejar itu. Dan orang ulama dahulu gitu. Ah, ulama dahulu gitu. Begitu sudah ketemu, hadir. Atau tidak ketemu, tapi ketemu muridnya itu. Muridnya penyusun buku itu. Nah, belajar dari situ. Lah, lah kok nggak ketemu juga? Bisa jadi sudah meninggal. Maka ketemu dengan muridnya itu. Namanya tabi'in namanya. Begitu seterusnya. Yang akhirnya zaman modern sekarang ini neng Google yono, YouTube yono, malah TikTok barang niku. Lah kok belajar kok rujukannya Google, rujukan YouTube, TikTok, mulai apa? Cari ketika sudah kita dapati di situ, kita cari ya rujukannya. Oh, ini ayatnya. Oh, ini hadisnya. Oh, nah, begitu baru bisa menyampaikan bahwa begini dan begitu. Yang kedua, orang yang berilmu yang mendalami peraturan-peraturan agama, mengetahui seluk-seluk hukum-hukum bukan bahkan mengajarnya kepada orang lain. Ya, secara garis besar dua orang ini ya juga menjadi masalah bagi yang lain. Yang berikutnya para jamaah, Bapak Ibu, yang kedua adalah penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Jadi ini bahasan umum. Saya tidak pagi ini kita bahas yang ringan-ringan ya, tidak masalah daleman-daleman ya. Kalau daleman-daleman gitu ya ada rasa. Jadi kalau saya bahas tentang apa ini hati, itu perkaranya sebenarnya tidak bisa teori. Kalau umpamanya kita membahas tentang kitab ya, Tazkiyatun Nufus, pembersihan jiwa, atau Tibbul Qulub, obat hati, atau Al-Hikam, Ibnu Athaillah. Itu sebenarnya pengalaman beliau, penyusun itu dalam spiritual sehari-hari dalam kehidupannya. Itu pengalaman spiritual terungkap dalam bentuk tulisan. Jadi menikmatinya itu tidak dengan teori, tapi menikmatinya dengan praktek. Nah ini materi pagi ini adalah materi teori. Ya, materi teori yang bisa kita aplikasikan dalam berorganisasi, pemberian amanah, memberikan tugas, itu. Nah, ini mulai dasar sampai pemerintahan, mulai rakyat, mulai RT, RW, sampai pemerintahan, sampai pucuk tertinggi. Semuanya itu harus rigid. Apalagi ini mau pilkada, ya toh serentak. Ayo panjenengan mengamanahkan kepada siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kalau tidak diberikan kepada ahlinya, fantadirisa, apalagi urusan agama. Jadi perbuatan zalim pada umumnya dipakai dalam hubungan dengan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan keadilan. Jadi orang yang zalim itu loh, yang dilakukan menurut kemauan yang enak buat diri sendiri tapi merugikan orang lain. Jadi ini bahasan dunia loh ya. Tetapi memang ada terkait dengan akhirat. Orang itu mula-mula Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mula-mula ya, waktu muda. Kalau panjenengan kan ya sudah ini usia emas lebih ya. Ana sing swidak, 70 ngono barang ya Pak Samiti ya. Jadi sudah apa itu? Usia-usia yang sudah tidak energik. Ya dikokon melayu ya ora iso, dikokon mencolot ya gak iso. Ya pokoknya olahraga itu melaku ae. Melaku lho ana sing olahraga melaku lho gak iso mulai. Lah sare dhewe kadoan nih. Lalu lupa jalan pulang itu. Lah wong rada pikun. Tetangga saya sendiri. Ya beliau sudah tidak ada ya. Akhirnya ditemukan orang neng Wonokromo gitu, RSIS itu. Lalu ditemukan orang, dicari sama anaknya, ketemu orang terus, oh ya Allah itu
bapak saya gawa mulai, ya Allah. Pagi kemarin satu lagi pulang. Tadi bahasan-bahasan tentang pulang ke hadirat Allah. Wes pokoknya engko wis ana kabar ya diceluk ya siap munailah gak ada apa rewel-rewel. Ya pulang ya begitu saja ya. Ada yang sakit 2, yang pulang 1. Di tetangga saya ini tapi perempuan jadi saya nggak khawatir. Gak melok ngedusi. Pagi ini dimandikan. Ya kan tadi malam ya. Jadi baru pagi ini dimandikan oleh ibu-ibu. Mudah-mudahan husnul khotimah panjenengan juga insya Allah husnul khotimah semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga mujtahid yang bodoh. Ya, ini merusak agama. Agama Islam memperkenankan kepada pemeluknya untuk melakukan ijtihad terhadap suatu hukum yang tidak ditemukan dalam nas Al-Quran maupun sunnah nabawiyah. Yaitu dengan mempergunakan pikiran, menilai dan membandingkan, beranalog dengan hukum-hukum yang telah ada ketentuannya. Tetapi untuk melakukan ijtihad yang demikian itu diperlukan syarat-syarat yang khusus, yaitu menguasai berbagai ilmu, yang merupakan alat-alatnya seperti ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dirayah hadis, mustalahul hadis, ya, riwayatul hadis, sanatul hadis, sunnah nabawi atau sunnah yang lain, sunnah dalam bentuk hadis dan lain sebagainya harus diketahui lebih dahulu. Sehingga kan banyak ya, umpamanya kita punya lembaga ya, lembaga itu harus ada Dewan Syariahnya. Yang Dewan Syariah itu orang yang ahli di bidang fikih, di bidang syariah. Qurannya baik, hadisnya baik, keilmuannya mumpuni. Sehingga ketika ada hal yang harus diputuskan, perihal itu yang mungkin berbeda-beda antara satu yang lain dalam hal agama, syariat. Maka yang memutuskan ya ahlinya tadi itu. Seperti di Al-Falah itu. Tidak bisa takmir memutuskan sesuatu. Oh begini-begini. Harus komunikasi dengan Dewan Syariah. Yayasan pun demikian. Walaupun ada di atas sendiri. Maka Dewan Syariah tetap yang paling atas. Selalu komunikasi konsultasi dengan Dewan Syariahnya. Kenapa? Urusan masjid ya. Lah kok masjid panjenengan punya masjid, gak punya Dewan Syariah lah gegeran. Jaring ini. Wis tak putuskan. Siapa yang akan didapuk menjadi Dewan Syariahnya? Organisasi, kelembagaan yang resmi, yayasan apa saja, itu hendaknya ada Dewan Syariah. Nah, Dewan Syariah ini jangan sampai sembarang orang. Akhirnya nggak berjalan sesuai syariat. Bahkan tertinggi pemerintah sejak dulu itu sebenarnya majelis ulama itu berada di tingkat tertinggi lebih tinggi daripada presiden, lebih tinggi dari pejabat negara. Itu majelis ulama. Sehingga bisa memantau perjalanan ini halal, haram. Ini sesuai Al-Quran, ini tidak sesuai. Itu diketahui dan disahihkan oleh majelis ulama. Mestinya demikian. Ya. Majelis ulama di bawahnya ada lagi Departemen Agama. Lah enggak boleh memutuskan sendiri. Departemen Agama itu atau Kemenak Kementerian Agama. Karena Kemenak Kementerian Agama itu banyak, maksudnya banyak agama yang diurus, maka agama Islam tetap di bawah majelis ulama. Jadi rangkaiannya demikian nyusun sebuah kelembagaan bahkan suatu negara tersusun. Ayo panjenengan lihat
di apa ini fikih madzhabul arba'ah. Fikih 4 madzhab. Bagaimana memilih pemimpin yang ada hubungannya dengan Dewan Syariah? Wonten, Pak. Wonten. Saya pernah menyusun buku itu sebagai ringkas. Saya ringkas untuk pelajaran di lembaga kursus Al-Falah. Saya ringkas tentang bagaimana sih bagaimana sih menjadi imam, ya, menjadi imam sebuah masjid. Apa sih syaratnya imam? Itu ada 13 syaratnya imam itu. Masing-masing memaparkan dari 4 madhab itu. Nah, pilih yang mana? Semuanya itu hasil ijtihad. Karena Nabi sendiri mengatakan di dalam hadis-hadis itu tidak selengkap apa yang saat ini kita ijtihadi atau ulama ijtihadi. Jadi yang terpenting itu ini dan sebagainya, termasuk kata-kata imamun adil, termasuk imam yang adil. Nah, di situ ada ahlul Quran yang banyak hafalan Qurannya, di situ ahlul hadis, di situ orang yang merdeka, tidak boleh budak, di situ orangnya harus tegap berdirinya, tidak boleh bungkuk. Kalau bungkuk itu tidak boleh ngimami orang-orang yang badannya tegap, mboten nangsal, sampai segitunya. Jadi orang yang imam yang sepuh sekali gitu ya, terus bungkuk begini, badannya itu nekuk gitu ya, itu tidak boleh jadi imamnya orang yang masih sehat tegak gini. Karena bungkuk itu tidak sempurna dalam rukun sholat, yaitu berdiri tegak menghadap kiblat, tidak sempurna. Lah kok dilala wong bungkuk iku mau, imame iku mau, paling baik bacaan Al-Qur'annya, dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Geradul-geradul yang lain, maka itu dibolehkan. Tapi yang utama adalah orang yang jejak tegak berdirinya, tentu saja bacaannya juga baik. Orang yang lebih tua berada di situ. Maksudnya kalau di suatu kampung, itu ada yang muda, ada yang tua. Podo pintere maca Quran, maka dipersilahkan yang tua. Ketika yang tua itu mempersilahkan yang muda, ridho dengan yang muda mengimami, maka disitulah imam yang muda dibolehkan untuk ngimami. Dengan izin imam yang tua yang merelakan untuk diimami yang muda. Bahkan regenerasinya bagus. Oh, ini hafal Quran, suaranya indah, bagus, nyaman. Itu mempengaruhi sholat. Nah, ada di belakang itu bacaannya bagus, Qurannya. Lalu imame kok ya sepuh ngono. Ada ya apa iki jenenge, lidahnya itu sudah baca Quran itu sudah nyantol-nyantol gitu, tebal berat. Apa ini bacanya gitu. Gitu itu ada yang dikandani, diberitahu ndak mau, diganti ya ndak mau. Wis pokoknya aku terus sing imami, padahal tajwidnya kurang, ininya kurang. Lah, hal-hal seperti itu dikomunikasikan dengan yang namanya Dewan Syariah. Orang apa ini yang memandegani masalah syariat di masjid. Bapak, untuk imam berikutnya biar kita regenerasi, mohon maaf lahir dan batin, bukan apa ini namanya mendekreditkan atau mendekreditkan apa itu namanya, panjenengan ini biar yang muda-muda tampil untuk kelanjutannya diberitahu oleh Dewan Syariah. Nah, sebenarnya kalau kita hubung-hubungkan dengan itu, maka arahnya ke fikih. Nah, fikih sudah ada yang membahas. Baik, mujtahid yang bodoh. Jadi kita ini Bapak Ibu bisa jadi mujahid itu bisa. Mujahid itu orang yang sungguh-sungguh. Mujtahid orang yang mencari hukum-hukum yang tidak apa ini namanya jelas atau remeng-remeng, ya. Saya mencari ayat tentang sesuatu yang belum saya pastikan kebenarannya. Begitu mencari ayat umpamanya tentang sholat, apakah sholat itu perintah ya? Nyari di Quran. Ketika sudah ditemukan ayat perintah sholat, maka
sudah kita ketahui ayatnya, sudah kita ketahui hadisnya, umpamanya hadisnya muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah kepada anakmu sholat ketika usia 7 tahun loh. Kan ada perintah sholat. Ketika Al-Quran sudah ketemu waqimu sholat tawatu dan seterusnya. Hadis juga ketemu. Maka kita tidak perlu lagi untuk mencari pendapat orang lain. Karena ketemu sudah perintahnya. Nggak perlu tanya, Quran itu, sholat itu wajib tak? Loh, nggak perlu tanya begitu. Lah orang yang sudah tahu tapi seperti ini cari perkara. Baik, kita lanjutkan. Imam Muhammad Ibnu Fadl Az-Zahid menyebutkan bahwa pudarnya Islam akan terjadi di tangan 4 golongan manusia. Ini yang tidak boleh kita serai persoalan agama. Akan rusak nanti. Yang pertama itu apa? Orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Orang yang tidak mengamalkan ilmu, orang yang mereka tidak ketahui. Orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Yang kedua, orang yang mengamalkan tanpa ilmu. Yang ketiga, orang yang tidak beramal juga tidak berilmu. Yang keempat, orang yang melarang manusia dari menuntut ilmu. Ini nggak boleh kita serai persoalan agama-agama. Itu jadi rusak. Uraiannya nomor 1 begini Bapak Ibu. Orang yang punya ilmu tapi tidak punya amal. Punya ilmu tidak punya amal. Maksudnya begini. Golongan ini adalah orang yang paling berbahaya bagi orang awam. Karena dia merupakan argumentasi, dalih, dasar yang dijadikan orang-orang awam dalam setiap kekurangan dan keburukan yang ada pada diri mereka. Wong pinter tapi ya tidak punya amal. Nggak mengamalkan kepintarannya. Lah, kenapa demikian? Lah ini. Orang yang awam akan mengatakan begini. Dia saja yang berilmu tidak melakukannya. Dia saja yang dipandang sebagai orang yang paham dalam agama juga tidak mengerjakan ini. Lah, gini loh. Bahayanya menjadi alasan bagi orang-orang awam untuk membela diri mereka dalam kesalahan pemahaman agama. Jadi, lowong imamnya yang ngono kok. Kan gitu ya. Umpamanya imamnya kentut. Lo kentut kok gak nang mengundurkan diri agar diganti. Lah akhirnya imam makmum yang awam sih gak ngerti juga. Oh berarti kentut itu gak apa-apa ya saiki ya. Akhirnya ya dadu-dadu tapi tidak merasa salah. Kan repot. Menjadi dalil bagi orang awam untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas, tidak baik. Jadi dalihnya itu bukan Al-Quran hadis, tapi dalihnya itu orang. Guru kita itu loh, kayak gitu. Nah gitu. Maka kalau kita jangan membuat dalih itu orang per orang. Tapi dalil yang harus diambil. Bukan dalih. Dalih itu harus arahnya ke dalil. Al-Quran pandanglah. Hadis pandanglah. Nasihat terbaik. Yang pertama adalah Al-Quran. Dan nasihat yang kedua dari Rasulullah. Dari hadisnya. Sehingga ketika kita memandang orang salah. Tentu ada nasihat. Bukan untuk ditiru. Ya. Nah, persoalannya memang orang awam, orang enggak tahu. Itu ngekor. Ya, umpamanya santri sebuah pesantren. Lalu kiainya itu berbuat sesuatu itu yang tidak syar'i. Menjadi legitimasi, menjadi dalih santrinya. Lah wong kiai ku ya ngono. Nah, kalimat ini yang berbahaya. Ajaran ini yang berbahaya. Takutnya orang yang diserai ya dalam hal ilmu pengetahuan agama itu tidak mengikuti apa yang dituntunkan dalam agama. Bukankah
dia tahu agama. Naudzubillah itu terjadi pada kita. Yang kedua, ya, yang pertama tadi orang yang punya ilmu tidak punya amal. Saya tambahkan. Bapak Ibu, bukankah kita ini tiap hari itu mendengarkan ilmu pengetahuannya? Kalau itu berupa amal, maka ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Fattaqullaha mastata'tum. Di dalam Al-Quran disebutkan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u, begitu ya. Bentar, ya. Mastata'tum. Surat 64, Pak. Surat 64 Ayat 16. ayat 60, surat Al-Anfal aja ayat 60. Oh, Doang. ya. Ataghabun Iya, ayat At-Taghabun 16. ayat 16. Ya, ayat 16 atau Al-Anfal ayat 60. Ataghabun aja Pak dibuka. Iya. Ataghabun fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Silakan. Iya, Pak. Ayat 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dan dengarlah serta taatlah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita maksimal dalam beribadah. Seandainya di list ya, ditulis. 1, sholat, ya sudah. 2, zakat sudah. 3, puasa sudah. 5, haji, umrah sudah di list ya. Terus cari ilmu. Terus apa yang kita lakukan? Bekerja, ya, berusaha, belajar Al-Quran, mentafsir Al-Quran. Sudah kan? Kita semuanya sudah lakukan. Itu. Nah, aplikasi dalam ilmu yang sudah kita dapatkan, praktek dari ilmu yang kita dapatkan, itu penting. Penting. Nah, bagaimana mempraktekannya? Apa kita bisa semuanya? Boten. Tidak selengkap Rasulullah. Tetapi pilihlah yang terbaik. Waman ahsanu qawlam. Mimman da'a. Oh, bukan ya. Surat apa itu ya? Alladzina yastami'unal qawla. Itu kan ada. Alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana ulaikal ladzina hadahumullah. Alladzina yastami'unal qawla, itu di surat Az-Zumar surat 39 ayat 18 Pak Qadar. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Boleh diterjemahkan? 18, Pak. Surat 39 ayat 18. Ayat 18. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Iya. Ini karena nanti kalau penjelasan saya, tidak saya angkat ayat ini, mesti bertanya begini Bapak Ibu. Loh Ustadz, loh gimana ilmu yang sudah dapat, kita dapat itu memang banyak ilmunya setiap pagi ngaji.
Lah apa ya dilakukan semuanya itu apa ya kita itu bisa. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertanyaan itu. Itu umum itu. Kalau saya menjelaskan begini, mesti nanti pertanyaannya gitu. Karena takut tidak bisa mengamalkan ilmu yang telah didapat. Agar saya tidak ditanya, saya beri dalilnya. Iya, biar biar tidak jadi pertanyaan. Bagaimana ilmu yang kita dapat? Kita dengar, ya, kita sudah mendengar tiap pagi. Maka ilmu yang sudah kita dapatkan itu kita terapkan. Lah, untuk menerapkannya semaksimalnya. Terus yang kedua, yang semaksimalnya yang tadi surat yang pertama tadi. Lah, yang kedua adalah mencari yang terbaik dari apa yang akan kita amalkan. Cari yang terbaik. Jadi, kalau umpamanya sholat itu rukuknya, bagaimana rukuknya? Ya yang terbaik. Ya bagaimana sebagaimana Rasulullah. Yang terbaik. Ya sebisanya. Kalau tidak bisa sujud, ya sujud. Akhirnya kan sujudnya sampai duduk. Itu pun ya yang terbaik. Yang terbaik seakan-akan membayangkan kita itu telah sujud sebagaimana sujud yang sebenarnya. Jadi ada kan yang diantara Bapak Ibu mungkin jamaah ini yang tidak bisa sholat normal. Sholatnya itu di kursi. Di kursi. Ayo bagaimana sujudnya? Ya yang terbaik, yang paling baik yang kamu bisa lakukan dalam hal sujud itu. Itu ayatnya. Alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Ahsan ya, ahsan lo ya. Bukan Hasan. Le Hasan baik, le ahsan terbaik. Jadi bagaimana puasa? Ya puasanya yang terbaik. Jangan puasa seperti orang awam kan gitu orangnya. Hanya lapar dan dahaga saja yang didapat. Tapi tidak mendapatkan fadilah dari puasa. Ini nanti ketemu lo ya sebentar lagi 3 bulanan lah. Kita akan bertemu dengan puasa lagi. Dan kita ingatkan dari awal yang masih ada hutang-hutang puasa. Terus yang berikutnya, puasa yang akan datang, harap yang lebih baik lagi. Ya tanggal 1 Januari kalau nggak salah bersamaan ya, 1 Rajab. Jadi 1 Januari bersamaan dengan 1 Rajab kalau tidak salah. Jadi sudah ada di penghujung tahun ini bersamaan dengan penghujung awal daripada bulan Rajab yang doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu ya. Bagaimana yang terbaik? Nanti akan diuraikan oleh ahli-ahli di bagian fikih yang akan menyampaikannya. Lalu yang kedua, para jamaah, ahli ibadah yang tidak berilmu. Oh ini ahli ibadah, tapi tidak tahu ilmunya. Les, gampangan ini nih. Ahli baca Quran. Ya senengane maca Quran, tapi ndak tahu ilmu tajwid. Lah, ya alhamdulillah iki apa iki jenenge? Saya dulu itu kan begini. Bu siapa? Bu Novida itu. Ustadz ngajar taksin ya di mana? Di ngajar di taksin di Asyifa. Loh Bu, mboten saged. Karena saya ini didapuk untuk di Al-Falah begini dan begitu alasan saya. Jadi waktu tertentu saya ngajar taksin. Bahasa saya waktu itu, loh, ya ngumpul aja di Al-Falah, taksin di Al-Falah. Kalau yang taksin itu harus murojaah, harus bertemu dengan ustadznya, agar bibir-bibir lisannya itu, sifat hurufnya itu ketemu. Jadi bagaimana huruf ro, itu gimana bibirnya, lidahnya, fa itu bagaimana, gitu ketemu. Kalau tidak apa ini namanya ketemu angel kalau di online itu saya nggak bisa wis pokoknya nggak bisa waktu itu akhirnya diserahkanlah kepada ustadz-ustadz yang lain dalam hal taksin lah kok pinternya nih sebelum mulai ngaji dikai taksin dhisik oh ya akhirnya kan loh ya apa kok pinter ngerayu ustadz-ustadz itu wes nek kate ngaji iki dulu taksin dulu walaupun tidak semua kan ya tidak semua taksin dulu akhirnya ya ketemu juga akhirnya saya mau juga akhirnya ya kekancing gitu keikat gitu ya alhamdulillah sehingga panjenengan bisa mendengarkan taksin setiap pagi jika ada yang ada pengajar taksin
Tetapi kembali lagi panjenengan harus ketemu sama ustadz. Harus ketemu. Memastikan makhraj huruf, sifat huruf, terus sofahanya, fasihanya, itu harus ketemu semuanya. Walaupun panjenengan itu melafalkan itu tidak sempurna atau tidak bisa sempurna, tetapi yang terpenting sudah halaqah, sudah murojaah, sudah talaki, sudah musafahah dengan ustadz, karena itu syarat di hadapan ustadz atau ustadzah. Jadi syarat untuk menemui ustadznya. Nggak bisa, online itu nggak bisa. Apalagi wajahin jenengan nggak ketok ya di alam gaib sana. Di itu wonge. Ya niteni ku ya akhirnya waduh ya ngarang-ngarangnya udah dedek aku. Iki sine kurang, iki ainnya kurang, dengunya kurang gitu. Lah kalau ketemu kan enak, jelas. Terus memberi contoh, gini bu, sinnya sa, sin besar, sha, nah, kan gitu, sha, sot, si, bibirnya bagaimana? Gak boleh bergerak, gak boleh mencucu, so, gak boleh mencucu, ro, bibir meneng. Jadi hal-hal seperti itu untuk menghindarkan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Tanpa ilmu mardudatun latuk balu. Ibadah apa saja jika tidak ditopang oleh ilmu, ya didahului keilmuannya untuk mempelajarinya dulu, maka tertolak loh ya, tertolak. Mereka ini semangat tapi tidak punya ilmu. Jadi bondo nekat. Akhirnya dia mengamalkan semua apa yang dianggap baik dalam pikirannya, bukan berlandaskan dalil. Apa yang dibisikkan oleh setan dalam perasaannya. Wah, ngene iki ya bisa merusak agama. Karena orang-orang akan bersangka baik kepadanya dengan mempertimbangkan ibadahnya yang rajin. Mergo salate rajin, akhirnya tidak ada imam. Padahal ngajinya itu tidak bisa. Itu kan repot. Lagi yang disuruh ya biasa-biasa saja, senang-senang saja, oke-oke saja. Kenapa dianggap sebagai orang solih? Maka orang-orang pun akan meneladaninya. Ini yang bahaya. Apalagi diserahkan kepadanya, merusak agama. Sebenarnya dia tidak tahu. Ya, meneladani orang banyak itu terhadap kebodohannya. Apa yang dia kerjakan akan diikuti dan dianggap baik, padahal itu tidak ada dalilnya. Akhirnya manusia akan binasa dan orang-orang yang mengikutinya juga akan terjerumus dalam sebab kejahilan yang dilakukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kesalahan. Nah, alhamdulillah kita ini kok kumpul wong kang soleh atau wong kang soleh ngumpulono. Ya Allah, lah dalilin di iki lo ayate, iki lo ayate. Lah iki lo hadise. Lo itu bisa menunjukkan. Lo begini, lo begitu. Semua bisa. Nah, orang yang dianggap rajin ke masjid, ya, terus secara otomatis dia itu karena rajinnya akhirnya orang menganggap baik dan bisa ngimami. Lo jangan, ukurannya jangan itu. Bukankah sudah terjadi nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, nabi palsu itu banyak mulai sesudah Nabi wafat. Bahkan saat Nabi ada, itu sudah terang-terangan. Kamu tidak layak jadi Rasul, jadi Nabi. Kamilah sebenarnya yang jadi Nabi itu. Karena kami punya kekayaan, punya pengaruh, punya bodyguard, anak buah, punya jabatan. Mestinya kami. Dan itu sepanjang zaman sampai akhir zaman nanti begitu. Dia tidak mengatakan Nabi, tidak. Tetapi merasa sayalah yang pantas dan layak. Itu masalah, itu masalah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk
mencari atau memilih yang terbaik dalam hal ibadah. Nah ini ada lagi nomor 3 para jamaah rahimakumullah. Tidak punya ilmu, tidak juga beramal. Ya wis karuan. Tidak punya ilmu, tidak juga beramal. Orang-orang seperti ini seperti binatang-binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala firmankan kan ini. Gini, ulaika kal an'ami balhum adhal itu ya. Sudah sering kita terjemahkan ayat ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Jadi ayat panjangnya itu tak potong tengah-tengahnya, tak bacakan tadi sudah lengkap agar tidak mendistorsi ya ayat. Ya, saya bacakan tadi, tapi saya kutip di sini ayat ini panjang. Saya kutip potongannya. Mereka ini sama dengan binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat dari ternak atau binatang ternak. Surat nomor 7 Al-A'raf, ayatnya 179. Nah ini balik-balik ini, bahkan mungkin di Qur'annya Pak Qodar wis dilingkari, wis dititeni gitu. Soalnya Pak Qodar ya. Iya. Pun apal barang makan biyen. Iya. Walaqad dzara'na di jahannam. Dan sungguh kami penuhi jahanam itu kasiran kebanyakan minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun ya, mereka itu sebenarnya punya hati tetapi tidak bisa memahami. Walahum a'yun, mata ya, tidak bisa pakai melihat. Walahum adzan, telinga, layas mau tidak bisa pakai mendengar. Walahum adzanul layas mau nabi. Ulaika kan kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Jadi bahasa lainnya, ayat lainnya itu keledai itu ditanya, hummilut taurata kamathalil himari yahmilu asfara bi sama salul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Orang itu seperti keledai yang membawa angkutan. Gitu? Keledai yang membawa angkutan. Ya, membawa kemana-mana barang. Ditanya, apa yang kamu bawa itu? Nggak jawab, nggak tahu. Yes, pokoknya digendong nih. Kemana-mana bawa Al-Quran. Membaca. Apa yang kamu baca itu? Nggak tahu. Gitu. Jadi sekali lagi untung kita ini beruntung. Ngumpul wong soleh. Dan Allah akan mengumpulkan kembali orang-orang yang soleh bersama teman-temannya yang soleh itu untuk dikumpul di surganya. Hal seperti itu memang happy ending ya. Fokus di awal tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo fokus. Dunia memang sementara dan kita sekali lagi mampir ngombe, jari ini Pak Samiti. Mampir ngombe sedilutnya. Saya itu punya santri usianya 84 tahun, ibu-ibu. Ustadz, saya itu kok belum dipanggil aja ya. Jari ngono ya Pak, Bu. Saya itu kok belum dipanggil. Suaminya sudah, dan kebetulan suaminya saya yang memandikan waktu itu. Waktu COVID itu gak ada yang mau. Wes sini tak memandikan. Wes gak ada maskeran. Wes gak ada sarung tangan. Wes biasa. Wes ini gak apa-apa. Gak mungkin nular. Gitu saya yakin yang gak ada masalah. Wes yakin saja. Waktu itu saya mandikan pada orang gak ada yang mau memandikan. Pak Mudin apa wes tak mandikan sendiri, ada cucunya apa siapa waktu itu ikut memandikan. Nah kemarin saya ketemu dengan ibu itu usianya 84 tahun. Jadi sudah jalan itu sudah nggak kuat. Ada di kursi roda. Biasanya sopir sendiri walaupun usianya itu ya 70. Itu sopir sendiri ngaji di Al-Falah ya Allah. Suaminya juga ikut ngaji. Yang nyopir istrinya. Waduh sepune. Sama-sama sepunya ya Allah. Lah kalau beliaunya kangen telepon saya. Ustadz ke rumah ya gitu. Telepon. Lah saya sudah tahu kalau beliau itu tidak
Di rumah itu ada ini rewangnya satu sama menantunya dan anaknya itu jarang ke rumah situ. Saya datang, saya tanya kemarin ngobrol-ngobrol gitu terus, Ustadz saya itu kok belum dipanggil aja ya. Dipanggil apa Bu? Ya pulang. Loh, rumahnya Pulang. belum selesai. Saya bilang gitu. Panjenengan tidak dipanggil itu karena rumahnya belum selesai di akhirat sana. Itu. Ya, sudah Punya bagus putus. ya. Nanti panjenengan lah dipanggil, saya bilang gitu. Padahal saya sendiri tuh ya, ya, ya kepikiran juga loh Bapak Ibu, kepikiran loh. Ya, sampai Al-Quran mengatakan itu kan gak enak sebenarnya. Ini nasihat di atas nasihat, nasihat di atas nasihat. Jadi kita ngobrol dengan ibu itu ngobrol Bu, gini ya, gini. Jangan lupa paruin yang bersihin yang itu ya normal pikirannya masih baik ya ndak pikun ya ya itu saya bilang telepon saya tahu ndak tahu Ustaz kalau ada apa-apa sama ibu segera telepon saya ada apa ya gitu ya nggih Ustaz gitu katanya yang rewang di rumah itu yang paling ya dekat ya kalau anaknya kan ya sekelas lihat gitu aja tapi rewangnya itulah yang justru Gati ya, telaten untuk merawat dan mengetahui keadaan-keadaannya. Jadi jangan sampai kita itu kemana-mana bawa Al-Quran tapi nggak ngerti maksudnya, bahkan mungkin membacanya belum bisa. Naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya yang keempat, menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Jadi rusak kalau ada orang diserai amanah umpamanya bagian kerohanian. Terus gaya apa? Ngono iku gak usah. Padahal itu pengajian. Padahal itu penting untuk membina umat agar tambah ilmu agamanya. Itu malah menghalangi. Nggak seneng. Anak wong ngaji gue gak seneng. Jadi ada loh sampai gini. Apa ngaji itu sampai disentak gitu ya. Anaknya itu. Oleh bapaknya itu ya apa sih? Repot ngandani kandani ya angel. Padahal dulunya tidak demikian. Sekarang itu malah. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi di suatu lembaga, urusan-urusan agama, sampai ada yang menghalangi atau menyerahkan kepada orang yang tidak begitu semangat dalam agama. Kenapa demikian? Karena perwakilan iblis di muka bumi ya ini melarang atau menghalangi orang biar berilmu. Kenapa? Karena diadu oleh Allah malaikat dengan Adam. Itu perkaranya adalah ilmu itu. Adam memenangkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam itu memenangkan pertandingan dengan malaikat. Itu karena ilmu itu wa allama Adamal asma'a kullaha kan gitu ya. Summa aradhahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Ayo Pak, boleh surat Al-Baqarah 33 insyaallah. 33. Surat Al-Baqarah ayat 33. Wa allama Adamal asma. Apa 32 Nggih, Pak. 3? Nggih, Hah? Nggih, monggo. 33. 32 apa 33 gitu ya? Alam. Oh. Pertamanya apa, Pak? Wa alama. Oh, Wa 31, allama Pak. Adamal asma'a. Nggih, 31. Oh, 31 nggih, monggo. Nggih. Kan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perhatikan kepada para malaikat. Seraya berfirman, sebutkan kepadaku satu semua benda ini jika kamu yang benar. Ya, Lanjutkan, Pak. ya. Ya. Mereka menjawab, Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. 31 32 ini
ayat ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Panjenengan pireng nih loh ya. Panjenengan pireng nih tenan. Ya, ayat 2 ayat 31 32 ini. Ada sesuatu yang mungkin tidak sering kita dengar ya. Ya, atau mungkin panjenengan dengar terus lupa. Saya ulangi. Wa 'allama Adamal asma itu adalah bukti bahwa Allah telah memberikan pengetahuan kepada manusia yang diwakili waktu itu adalah oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya. Ayat 32-nya. Kata-kata qalu subhanak. Itu awalannya kata-kata qalu. Mereka menjawab para malaikat. Maha suci ya Allah. Engkau luar biasa. Memuji Allah. Ketika Nabi Adam memenangkan pertandingan dengan malaikat. Nabi Adam itu bisa menyebutkan selengkap apa yang ada di bumi. Ya, lengkap. Loh, malaikat itu tidak kagum kepada Adam. Tapi tetap kagum kepada Allah. Ini pelajaran Pak Qadar, pelajaran kita. Bahwa ketika kita melihat orang itu sukses, pinter, cerdas, dan sebagainya. Kagumnya jangan orang itu. Tapi kagumnya kita kepada Allah. Itu pelajaran yang saya ambil sampai sekarang tak kenang. Anak itu kok pinter ya? Kok iso hafal Quran 30 juz ya? Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kagumlah kepada Allah. Jangan ikut-ikutan kagum kepada anak itu. Karena yang membuat demikian itu Allah. Dengan kata-kata malaikat yang kita tiru. Makhluk suci. Qalu subhanak. Tidak bilang, weh Adam luar biasa ya. Weh Adam luar biasa. Weh pinter kan dan lain sebagainya. Diberi diberi reward, diberi kejuaraan, diberi hadiah dan sebagainya. Rata-rata begitu manusia. Lupa bahwa terpelisit, tersimpan di dalam ayat 31-32. Dilarang kekaguman itu pada orang per orang. Dilarang. Sehingga jadi pengkultusan yang terjadi Nabi Isa itu. Dilarang. Yang akhirnya mencintai seseorang. Ya. Kagum pada seseorang. Akhirnya berlebihan. Begitu ada sedikit kesalahan, dia menutupinya. Karena tertutup dengan kekagumannya salah. Akhirnya jadi demikian. Dibela-belanya anaknya itu wong salah. Padahal kepandaiannya, kecerdasannya itu sumbernya dari Allah. Maka 2 ayat yang memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah kata qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Engkau Maha Suci. Kok ya bisa membuat seperti itu? Sedangkan kami ini juga tidak tahu padahal penciptaan sebelum Adam itu kami ini. Kok kami tidak bisa berbuat demikian? Yang kedua adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kalimat yang harus keluar dari lisan kita ketika menemukan keajaiban. Sekali lagi jangan kaguman dumeh, kagum pada orang per orang yang ngerusak. Yo hormat, oke pinter dan sebagainya. Sisanya kembalikan kepada Allah karena tidak ada satupun yang bisa kecuali yang membisakan Allah Subhanahu wa taala. Penting. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi manusia, iblis itu. Dari kepintaran, kepandaian. Dari menuntut ilmu dan belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut iblis dengan orang yang berilmu itu. Sehingga iblis itu kalau ada orang yang berilmu tidur, senang. Ya. Di hadis lain malah tidurnya orang yang berilmu itu ditakuti. Apalagi bangunnya. Tidurnya orang berilmu. Itu adalah istirahat untuk mengembalikan kekuatan nanti untuk berdakwah lagi. Tidurnya orang berilmu itu doa. Tidurnya orang berilmu itu ibadah. Itu aja ditakuti oleh iblis, apalagi bangunnya. Ini orang yang berilmu. Ya Ustaz, aku disik kok gak ngene-ngene iki ya, waktu muda ya. Allah masih berikan kesempatan. Nyatanya Allah tidak ambil kita lebih dahulu sebelum
ada kegiatan-kegiatan ngaji. Berarti kita masih dikehendaki Allah untuk menjadi lebih baik lagi. Bagaimana manusia akan mengenal Allah, beribadah dengan benar, belajar tentang iman, belajar tentang akidah. Kalau dia tidak menuntut ilmu agama, tidak membaca ayat Al-Quran, tidak merenungkan isinya, membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, perlahan-lahan semakin terus. Sekali lagi, upaya kita untuk menuntut ilmu itu niati lillah karena Allah. Andaikan tidak tadi dipanggil untuk tadarus tahsin. Lo aku gak celuk ya wis alhamdulillah. Wis ngono wae. Boleh diceluk ya wis alhamdulillah baca. Pun salah nggak apa-apa. Karena kesalahan itu mengawali diri untuk lebih semangat lagi dalam belajar dan terus belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun panjenengan berada, tentu tidak boleh lepas dari doa dan upaya, doa dan ikhtiar doa dan terus berupaya untuk menuntut ilmu. Jadi kewajiban itu. Maka jangan sampai menyerahkan orang-orang yang tidak menyemangati ilmu. Gembosi bahasanya, gembosi. Itu kalau dibiarkan repot. Maka kalau panjenengan adanya jadi RT ya, di rumah, di kampungnya, jangan sampai tidak ada kegiatan keagamaan. Jangan. Jadi sejahterakanlah batinnya dalam ilmu. Jangan menghalang-halangi, nggak usah, jangan. Jangan support beliau-beliau orang-orang kampung itu untuk tambah agamanya. Demikian sementara apa yang bisa saya sampaikan. Masih ada apa ini? Perusak agama diri, fitnah syahwat. Kita akan lanjutkan jika besok masih kita anggap penting ya. Jadi fitnah syubhat ini masih ya, fitnah syubhat adalah bisa merusak akidah seseorang. Baik, itu saja sampai di sini. Jangan dekati perusak agama. Jangan dekati perusak agama. Jadi orang memberikan amanah ya kepada orang yang dipercaya dalam hal agamanya baik. Jadi kalau umpamanya di kampung panjenengan kok ada pemilihan RT, RW, ya pilih yang beragama Islam dong. Jangan pilih yang tidak beragama Islam. Saking api panjenengan dengan orang itu ya. Lah kalau agama tidak Islam jangan dipilih. Ya jangan, tetap pilihlah imam pemimpin itu yang Islam. Sementara itu Pak Soeharto, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.